Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam, makanya itu ini tidur panjangnya atau kematiannya. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya semua kita akan kembali. Salawat dan salam lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji tentang permasalahan seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam, wasiat dan juga hibah. Kita berbicara tentang masalah warisan, wasiat dan juga hibah. Tentu ini tidak terlepas daripada permasalahan harta, yang mana ini sering terjadi permasalahan. Karena bicara tentang masalah harta, setiap kita pasti suka kepada harta. Dan sudah menjadi fitrah manusia itu suka kepada harta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dan telah Allah jadikan kecendungan hati seseorang, dia suka salah satunya kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi semua kita ini suka kepada harta. Kalau kita tanya sama satu orang, "Hai dong, galak ke harta bukan? Hana galak." Berarti ini enggak fitrah dia. Ya. Jadi fitrah manusia suka kepada harta. Tetapi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kecintaan kita kepada harta ini melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah. Nah, karena dalam harta yang Allah berikan kepada kita, di sana ada ujian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifati harta di dalam Al-Qur'an juga dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Jadi kita diuji. Dan ujian itu boleh jadi ada dua macam. Boleh jadi ujian harta itu dalam hal perintah Allah. Boleh jadi yang kedua dalam hal larangan Allah. Bagaimana maksud ujian harta? Di sana ada perintah Allah, ya, dalam harta yang kita miliki Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk keluarin zakat. Nah, ini juga ujian. Nah, orang kadang-kadang ketika sudah diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau keluarin zakat. Takut kurang hartanya. Ini juga ujian. Ya. Allah lihat seorang hamba ini dia ikut perintah Allah atau tidak. Nah, maka ujian itu boleh jadi yang pertama dalam hal perintah Allah. Ya. Zakat. Dan bahaya sekali kalau ada orang-orang yang enggak mau keluarin zakat. Dan ini terbukti dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan ayat ke-35, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah," dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, "wala yunfiqunaha fi sabilillah," lalu dia tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia keluarin zakatnya, "fabashshirhum bi'adzabin alim," maka kata Allah apa? Berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Ya. Jadi kasih kabar gembira.
Bagaimana kasih kabar gembira dengan azab yang pedih? Ini menunjukkan apa? Allah menghinakan orang tersebut. Maka apa azab yang Allah berikan di hari akhir nanti? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas yang dia simpan itu, ya, kalau dia ada simpan emas batangan misalkan ada 100 gram lebih, itu sudah mencapai nisab. Dan ketika sudah dihitung disimpan selama 1 tahun, maka dia wajib keluarin 2,5%. Ya. Maka ketika ada orang yang enggak mau keluarin zakat, maka di hari akhir nanti emas tadi yang dia simpan itulah yang akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia menjadi lempengan emas yang panas, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi nanti lempengan emas yang panas tadi ditempel di dahi, ya. Karena kenapa? Dia sudah tahu itu wajib zakat tapi enggak mau keluarin zakat. Berarti dia enggak menggunakan akal pikirannya. Kemudian di mana? Lempengan emas tadi akan ditempelkan di lambung seseorang. Kenapa di lambung? Karena secara tidak langsung dia telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat, fakir miskin dan lain sebagainya. Ya. Ya, mungkin kalau bapak ibu pernah merasakan sakit asam lambung, ya. Tanya kenang asam lambung saya, hai datun. Ya. Tidur susah, duduk susah, ya. Itu baru kena asamnya saja. Apalagi ini lempengan emas yang panas ditaruh di lambung, ya. Bagaimana sakitnya? Kemudian di belakang, di punggung. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan dahulu, ya. Jadi ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala walam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka di hari akhir nanti harta yang dia simpan itu muthilalahu suja'an aqra, dia akan berubah menjadi seekor ular yang ganas, ya. Bahkan di sisi bibir ular tersebut mengeluarkan buih saking banyaknya bisa yang dikandung di kepala ular tadi. Lalu dia memakan dan mematok tangan orang yang enggak keluarin zakat, seraya dia berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ada orang yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak mau keluarin zakatnya, karena ini juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ini juga dalam bentuk ujian, ya. Dan yang kedua jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ujian itu datang dari segi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat, ya, seorang hamba ini dia mencari harta, dia apakah sampai menghalalkan segala cara untuk dapatkan harta itu, ya. Allah akan lihat. Oh, ada orang pengen cari harta dengan cara riba, ya. Ada seperti itu. Ataupun ada orang yang mengambil harta orang lain, harta saudaranya, dia takat terus, dia makan terus. Nah, maka ini juga ujian, ya. Dan bahaya sekali ketika ada orang yang memakan harta saudaranya, apalagi sampai terjadi perselisihan ini, ya. Satu klaim seperti ini, satu klaim seperti itu. Dan ini pernah terjadi masa Rasulullah SAW, yang mana hadis daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian mengadukan sengketa kalian kepadaku. Nah, jadi ini ketika ada dua orang yang berselisih, lalu masing-masing berargumen di hadapan Rasulullah SAW. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ya, yang satu bilang ini sudah menjadi milik saya, yang satu bilang enggak ada, itu enggak ada, itu belum jadi milik dia. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak
sedikit juga yang terjadi permasalahan kalau terjadi jual beli antara anak dengan orang tua. Nah, ada sebagian kasus ketika seorang anak mengklaim bahwasanya tanah itu sudah dibeli sama ayahnya. Nah, dan kalau belum loba ayah tanahnya, nah, jamun ayah perlepeng, jadi jual dengan harga murah. Nah, dan jual beli ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Nah, sedangkan klaim ahli waris yang lain mengatakan, anak-anak yang lain mengatakan hanya kebublo oleh ayah jamun. Nah, sehingga ini terjadi perselisihan. Ya, yang satu bilang udah beli, yang satu bilang nggak ada jual, oh ayah nggak ada jual, berarti itu harta warisan bukan punya dia. Nah, sehingga ini terjadi juga masa Rasulullah, innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian mengadukan sengketa kalian kepadaku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Dan boleh jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian di antara kalian yang lebih pintar dalam berbicara, pintar dalam berargumentasi, ya, pintar dalam mengungkapkan alasan-alasan. Nah, lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, fa'aqdi ala nahwi ma asma, sehingga aku putuskan seperti apa yang aku dengar. Jadi Rasulullah kan nggak tahu juga secara pasti bagaimana. Ya, jadi yang cara pegahaba boleh jadi dia dimenangkan. Ya, ini boleh jadi bukan hanya di masa Rasulullah, sekarang di hadapan hakim gitu juga. Sewa pengacara terkenal nyoki bancara pemenang. Ya, nyo saksi-saksi tak minta. Jadi ada seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, lanjutan daripada hadis tadi, faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu. Ya. Maka barang siapa yang kuputuskan menang dan di sana dia mengambil hak saudaranya, maka hendaklah dia jangan mengambilnya. Nah, ketika seorang dia sudah tahu di sana ada hak saudaranya, tapi Rasulullah katakan menang dia, ya. Tapi dia sudah tahu di sana ada hak saudaranya, maka hendaklah dia jangan ambil bagian itu. Maka lanjutan daripada hadis ini, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sebab itu seakan-akan aku telah memberikan potongan api neraka untuknya. Nah, jadi walaupun sudah diputuskan tadi, lalu dia sudah tahu di sana ada hak saudaranya, maka seakan-akan putusan tadi, ya, itu seakan-akan diberikan bongkahan, sepotong bongkahan api neraka untuknya, karena dia sudah tahu di sana ada hak saudaranya, walaupun dimenangkan oleh hakim. Ya, jadi ini hati-hati ketika ada orang yang memakan hak orang lain. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kasus masalah warisan ini. Tadi masalah kasus jual beli, saling klaim dan lain sebagainya. Dalam masalah warisan ada juga ketika hak antara saudari kandung dengan saudara laki-laki sebapak. Nah, jadi ada kasus beberapa waktu yang lalu, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Kemudian dia nggak memiliki keturunan, orang tua juga sudah meninggal. Di sana ada kakaknya satu orang, kakak daripada almarhum satu orang, berarti saudari perempuan kandung, dan juga ada saudara laki-laki yang sebapak, dan ada paman lagi. Nah, mungkin kita tulis saja di papan tulis biar tergambar. Jadi ketika ada kasus seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, ya. Kemudian almarhum suaminya ini punya kakak, saudari perempuan kandung. Nah, kemudian
almarhum ketika dilihat juga ada meninggalkan saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian almarhum orang tuanya sudah duluan meninggal, ayah sudah almarhum, tapi ada abang ayah masih hidup, paman daripada almarhum ini. Nah, maka dalam kasus ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak? Ya. Jadi di sini ada saudari perempuan kandung, ya. Yang laki-laki enggak ada, tapi di sini ada saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum. Saboh ya, beda mak, ya. Mungkin kalau kita buat silsilahnya, ya. Misalkan di sini ada suami istri, dia menikah, ada anak, ya. Si A dengan si B. Nah, kemudian suami ini menikah lagi dengan istri yang kedua, ada anak si C. Nah, yang meninggal si A nih. Berarti kalau di sini yang perempuan berarti sini adalah saudari kan kandung, hubungan almarhum dengan si B ini. Ya. Ini kan saudara sekandung, saboh ya saboh mak. Kalau ini perempuan, saudari perempuan kandung. Nah, sedangkan si A dengan C hubungannya bagaimana? Ya. Kalau ini laki-laki berarti saudara laki-laki yang sebapak, saboh ya. Beda mak, ya. Baik, maka dalam kasus ini pertanyaannya, apakah saudara laki-laki sebapak itu mendapatkan hak warisan ataupun paman yang lebih berhak mendapatkan warisan? Nah, karena ini mengklaim semua wali ini. Ya. Ini wali, ya. Karena almarhum enggak ada keturunan, ya. Maka dalam kasus ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu yang paling berhak mendapatkan yang pertama apa? Istri, ya. Istri mendapatkan hak warisan. Berapa porsinya? Dia dapat porsi 1/4. Karena kenapa? Almarhum enggak ada keturunan, dan ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi bagian suami istri. Jadi selama mereka dipisahkan dengan kematian, bukan bercerai. Kalau bercerai itu sudah selesai, ya. Enggak ada hak warisan kita. Tapi kalau mereka diputuskan ataupun dipisahkan dengan kematian, maka istri mendapatkan hak faraid sebesar 1/4, ya. Kemudian siapa lagi termasuk ahli waris adalah saudari perempuan kandung, ya. Berapa hak saudari perempuan kandung? Dia dapat porsi setengah. Nah, dari mana kita tahu saudari perempuan kandung daripada almarhum ini dapat porsi setengah? Dalam surat An-Nisa ayat 176, ya, tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun, ya, falaha nisfu ma tarak. Jadi ketika kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, dia enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya ukhtun, saudari kandungnya. Kalau hanya satu orang, maka disebutkan dalam Al-Quran tadi nisfu ma tarak, nisfu setengah. Dia dapat bagian setengah daripada harta peninggalan almarhum. Kalau saudari perempuan kandungnya, ini dengan syarat apa? Enggak ada saudara laki-laki kandung, ya, yang nak indang mendang. Kecuali misalkan kalau saudari kandungnya lebih dari satu, misalkan ada 2 orang, 3 orang, maka dia dapat porsi 2/3 nanti. Tapi kalau ada saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, na lagam na inang, maka mereka berdua dapat sisa nanti. Tapi pembagian mereka, maknanya sisa setelah diambil oleh istri. Istri ambil 1/4, berarti sisanya berapa? 3/4 diambil saudara laki-laki dan saudari perempuan. Kalau ada laki-laki dan perempuan, ya. Tapi pembagiannya nanti tetap 2/1 antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Baik. Tapi di sini dalam kasus ini enggak ada yang kandung, yang laki-laki, yang ada perempuan saja, kakaknya 1 orang. Maka dia dapat porsi setengah. Nah, kemudian
saudara laki-laki sebapak dengan paman, siapa yang berhak dapat asabah? Nah, jadi karena ini semuanya laki-laki, karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya. Ya. Jadi yang berhak menerima seperti tadi, istri dapat bagian pokok yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saudari kandung juga dapat bagian pokok yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fama baqiya, adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Ya. Jadi dalam kasus ini antara saudara laki-laki sebapak dengan paman, siapa yang lebih berhak? Ya. Lebih berhak dapat saudara laki-laki yang sebapak. Ya. Jadi saudara laki-laki sebapak ini dapat asabah. Ya. Sedangkan paman ini dia terhalang dengan saudara laki-laki yang sebapak. Jadi ini jangan sampai kita salah menentukan. Karena berbicara tentang masalah asabah, di sana ada urutan-urutannya. Ya. Yang dimulai daripada anak-anak lu. Oh, anak agam, enggak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki kalau ada. Oh, kalau enggak ada dari keturunan, asabah itu beralih ke ayah. Oh, kalau enggak ada ayah, beralih ke kakek. Oh, kalau enggak ada kakek, beralih ke saudara kandung. Ya, intinya yang laki-laki semua. Kalau enggak ada yang kandung, saudara laki-laki sebapak. Nah, kalau enggak ada saudara laki-laki sebapak, nanti kalau ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponaan, itu juga dapat asabah. Tapi urutannya dia tadi. Oh, kalau enggak ada juga baru naik ke paman nanti. Oh, kalau enggak ada paman nanti kepada anak laki-laki dari paman kandung, sepupu, ya, dengan almarhum. Nah, jadi dalam kasus ini saudara laki-laki ini sebapak. Makanya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui bahwasanya dalam kita menentukan masalah warisan ini, kita juga harus faham berkaitan dengan bab hijab. Ya, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang. Ya, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang. Karena sampai-sampai para ulama faraid itu menjelaskan bahwasanya ketika ada orang yang tidak faham tentang siapa ataupun dia tidak faham berkaitan tentang bab hijab, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang, dia haram memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena dikhawatirkan apa? Dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun sebaliknya dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak tadi. Nah, kayak ada beberapa waktu yang lalu kasus seorang meninggal dunia meninggalkan saudara laki-laki yang sebapak. Satu lagi ada saudara sepersusuan. Nah, lalu dia tanya sama satu orang tengku, katanya tengku itu mengatakan, oh, saudara sepersusuan lebih berhak. Ya, karena hanya saudara tiri. Ya. Padahal, ya, kita harus tahu secara silsilah, saudara laki-laki sebapak itu masih ada hubungan darah. Ya, dari sebelah bapaknya. Beda dengan kondisi sepersusuan, itu hanya sebab disusui saja, yang mana dia haram untuk menikah, bukan karena hubungan nasab nanti. Ya, maknanya tidak saling mewarisi. Nanti. Ya, jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT harus kita ketahui dengan benar, ya, tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan porsi bagian masing-masing ahli waris. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris yang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Kalau ada yang bertanya kita persilakan. Kira-kira ada yang bertanya? Ya, silakan ya. Boleh. Oke. Baik. Ya, bicara tentang masalah wasiat orang tua tadi ya. Jadi orang tua mewasiatkan tadi.
nanti kalau ayah meninggal, rumah induk ini dengan jual-jual ya. Nah, apakah ini dibenarkan dalam syariat atau tidak? Ya. Kita bicara konsep wasiat dulu. Wasiat pada dasarnya itu sifatnya umum dia. Ini bukan hanya wasiat harta. Yang paling penting juga kita wasiatkan apa? Wasiat keimanan, wasiat ketakwaan kepada anak-anak kita. Ya, sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajalnya itu memanggil semua anak-anaknya, lalu memberikan wasiat. Ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian masih mau salat, mau ibadah setelah, ataupun apa yang kalian sembah ketika aku tidak ada? Pementang sembahyang. Ya. Jadi wasiat-wasiat ketakwaan seperti ini kita tanamkan juga kepada anak-anak. Ya. Juga wasiat kita bilang sama anak-anaknya nanti kalau dia meninggal ayahnya baik karu-karu. Ya. Ya harta yang bermanfaat mandum, berjuroh mandum. Nah, itu juga kita kasih wasiat. Nah, oke, berbicara tentang wasiat harta, pada dasarnya dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan apa? La wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Nah, jadi hadisnya, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagiannya di dalam Al-Quran. Ya. Sudah Allah tentukan semua. Ada yang berhak dapat setengah, ada sepertiga, seperempat, seperenam dan seterusnya. Ya. Tapi wasiat itu sebenarnya untuk siapa juga? Untuk selain ahli waris. Contoh, untuk anak angkat itu kasih wasiat, itu boleh. Untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tua. Jadi misalkan ada seorang kakek misalkan, dia kasih wasiat untuk cucunya, yang mana ayahnya sudah duluan meninggal, ya, daripada si cucu ini, ya, ataupun daripada orang tuanya ini. Maka ini boleh kasih wasiat. Ataupun untuk kemaslahatan umat, ya, untuk yang lainnya, untuk masjid misalkan, untuk tempat pendidikan agama dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, apakah ada kadar, ada batasan dalam memberikan wasiat? Ada. Batasan dalam memberikan wasiat itu adalah sepertiga dari total harta peninggalan almarhum. Oh, kalau ada harta misalkan 900 juta misalkan, total semua harta peninggalan almarhum, berarti maksimal wasiat berapa? 300 juta maksimal itu. Oh, kalau kurang bagaimana? Enggak masalah, kurang boleh. Kalau lebih bagaimana? Ini tunggu dulu. Kalau lebih harus ada keizinan daripada semua ahli waris. Kalau ada satu ahli waris saja yang enggak setuju, maka itu enggak boleh dilaksanakan. Ya, berarti hanya boleh dilaksanakan apa? Maksimal sepertiganya saja. Itu dia. Nah, bagaimana wasiat yang diberikan untuk ahli waris? Nah, maka dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya la wasiyata liwarithin illa ayyasha warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Jadi kalau ahli waris setuju terhadap apa diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh dijalankan. Kayak tadi misalnya, nyo rumahnya bek bulo-bulo bah, tempat orang kumpul. Okey, semua ahli waris sepakat. Ya. Anak pun ya, kita juga semua misalkan anak-anak yang menganggap semua udah mapan, udah ada rumah semua, ya enggak masalah. Nah, tetapi misalkan kalau ada satu ahli waris yang enggak setuju misalkan, karena kondisinya seperti ini, yang anak-anak yang tinggalkan kan kondisi ekonominya kan beda-beda. Ada yang mapan, ada yang mungkin kekurangan, ya. Mungkin ini sering terjadi permasalahan apa? Karena orang tua terlanjur wasiat, mungkin karena keterbatasan ilmu, ya. Nyo rumahnya bulu-bulu, akhirnya apa? Ribut sama-sama ahli waris ketika meninggal orang tua, ya. Anak yang secara ekonominya kurang, dia minta, bang, rumahnya bulu-bulu lu berlepeng, ini kan nahak lun. Nah, abangnya yang secara ekonominya bagus, dia mengatakan apa? Pokoknya hana bulu-bulu. Nah, kalau udah main pokoknya tuh dia, udah apa namanya? Udah ngeri itu, ya. Pokoknya enggak ada jual-jual. Ini wasiat orang tua haji pula. Ya. Sehingga ribut antara anak-anak ini. Ya. Yang satu pengen dapat haknya karena secara ekonomi dia butuh mungkin untuk biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Yang satu dia mempertahankan wasiat. Ya.
Maka dalam kondisi demikian itu enggak berlaku wasiat tadi. Ya. Maka ini boleh dijual. Ya. Karena wasiat seperti itu pada dasarnya itu menggantung. Menggantung kapan? Kalau sepakat semua ahli waris ini boleh dijalankan. Tapi kalau ahli waris ada yang enggak sepakat, maka ini pada dasarnya wasiat tersebut batal. Ya. Karena ini sering terjadi perselisihan sehingga ribut antara ahli waris. Satu mempertahankan wasiat, satu dia minta hak. Ya, sampai kapan ni ribut? Ya. Maka solusinya kembali kepada hukum asal tadi, bahwasanya enggak boleh wasiat untuk ahli waris. Boleh wasiat untuk ahli waris kecuali atas kesepakatan semua ahli waris. Nah, jadi itu dia. Ya. Maka apalagi ini kondisinya udah ke cucu, udah ke cucu. Maka ini tergantung kesepakatan cucu nanti. Kalau mungkin rumah itu enggak ada yang rawat ataupun enggak ada yang jaga dan lain sebagainya, maka ini boleh dijual untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris, ataupun ada ahli waris yang ingin mengambil semua dengan cara apa? Dia tolak bagian untuk ahli waris yang lain. Kenapa rumah nyocok bahlun belum ada? Ini ambil untuk bagian-bagian masing-masing. Tinggal taksir berapa harga rumah itu. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi wasiat itu sekali lagi itu pada dasarnya peruntukannya untuk selain ahli waris. Nah, namun ketika orang tua mewasiatkan untuk ahli waris, ini harus ada kesepakatan oleh ahli waris. Dan ini sering kita juga kita bahas ini, ya. Ataupun sering kita ulang-ulang juga ketika misalkan orang tua buat surat wasiat, ya. Oh, untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Maka itu boleh dan harus ditandatangani oleh semua ahli waris. Dan dalam menulis surat wasiat itu sekali lagi kalimatnya itu harus jelas. Jangan sampai dia mengandung dua makna. Karena ini pernah kejadian. Jadi dibuat dalam surat wasiat itu untuk tanah yang ada di lokasi A seluas sekian ratus meter itu dibagi untuk 5 orang anak. Kebetulan anaknya 3 laki-laki 2 perempuan. Nah, jadi ketika meninggal orang tua dan tanahnya ini juga secara ekonomi sudah bernilai, ya, sudah ada yang beli. Ya, ketika dibayar uang muka oleh abangnya paling tua dibagi rata semua. Nah, lalu ketika dibayar cash, dibayar kontan total semua, protes satu anak laki-laki, dia bilang apa? Nyoh hajat li bagi rata. Harus bagi sesuai dengan syariat. Nah, kan protes yang perempuan, ya. Bang, dulu kita udah sepakat kan, itu dibagi rata. Nah, lalu abangnya bilang, coba baca sekali lagi lo. Ada dibilang enggak dibagi rata situ. Jadi yang ditulis di situ untuk tanah di lokasi A sekian seluas sekian ratus meter dibagi untuk 5 orang anak. Jadi enggak dibilang bagi rata, enggak dibilang juga bagi syariat. Ya. Jadi masing-masing akan menerjemahkan sesuai dengan keuntungan masing-masing. Ya. Jadi yang perempuan bilang dalam persepsi dia bagi rata, laki-laki dalam pikiran dia itu dibagi sesuai dengan syariat. Akhirnya kakaru gara-gara wasiat yang tidak detail tadi. Maka dalam menuliskan surat wasiat itu juga harus detail, jangan sampai dia mengandung 2 makna atau lebih. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya, mungkin kalau tidak ada, kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita memakan hak orang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita dihimpun di padang mahsyar nanti, Allah akan tanya kita masing-masing. Salah satunya berkaitan dengan harta kita. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fi ma anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Jadi semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita yang ada dalam majlis yang mulia ini bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga asbab dari amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita ini pun mampu menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.